Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Teguh Harinata. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana angkatan 2019 dengan NIM 1909511021 dari kelas A. Kemudian tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Bedah Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai anestesi umum. Adapun yang akan saya bahas di video saya kali ini yang pertama yaitu definisi dari anestesi umum, kemudian stadium, kemudian teknik pemberian obat, yang terakhir yaitu ada jenis obat. Definisi dari anestesi umum. Yang pertama itu ada anestesi. Nah, anestesi adalah keadaan tidak peka rasa sakit yang dimaksudkan agar hewan tidak menderita. Nah, hewan menjadi tenang dan mudah dikendalikan. Nah, kemudian adapun tujuan dari pemberian anestesi adalah untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dengan meminimalkan kerusakan beberapa organ tubuh, terutama pada pasien dengan kondisi khusus seperti pada pasien tua, bayi, atau penderita penyakit komplikasi. Nah, selain itu, tujuan dari anestesi juga untuk membuat hewan tidak terlalu banyak bergerak bila dibutuhkan relaksasi muskulus. Nah, kemudian salah satu jenis anestesi yaitu adalah anestesi umum. Nah, anestesi umum dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan umum dari depresi fungsi sistem saraf pusat atau central nervous system yang menyebabkan hilangnya respon dan persepsi terhadap rangsangan eksternal yang diberikan yang tidak berlangsung secara permanen. Nah, selanjutnya adapun stadium anestesi umum. Nah, stadium anestesi umum ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Nah, yang pertama itu ada stadium 1 atau stadium analgesia atau bisa juga disebut stadium eksitasi. Nah, stadium ini adalah stadium yang berlangsung antara saat induksi dilakukan sampai hilangnya kesadaran pada hewan penderita. Nah, pada stadium ini pupil tidak melebar atau midriasis. Nah, akibat terjadinya rangsangan psikosensorik. Nah, kemudian ada stadium 2. Nah, stadium 2 ini adalah stadium yang dimulai dari hilangnya kesadaran. Nah, terjadi reaksi berlebihan maupun refleks yang tidak terkendali terhadap segala bentuk rangsangan, refleks paring yang berhubungan dengan menelan dan muntah meningkat. Nah, pada stadium ini pupil mengalami midriasis akibat rangsangan simpatik pada otot dilatator. Selanjutnya yaitu ada stadium 3. Nah, stadium 3 adalah stadium anestesi, stadium pembedahan. Nah, di mana pupil mengalami midriasis yang disebabkan karena pelepasan adrenalin. Nah, stadium pembedahan ini dilakukan bila pupil dalam posisi terfiksasi di tengah dan respirasi teratur. Nah, pada anestesi yang dalam pupil mengalami dilatasi maksimal akibat paralisis saraf kranial 3. Nah, stadium pembedahan ini dibagi menjadi 4 plane, yaitu plane 1 di mana ventilasi teratur bersifat torakoabdominal. Nah, pernapasan dada dan perut seimbang. Pernapasan teratur, spontan, terjadi gerak bola mata yang tidak menurut kehendak, pupil miosis, refleks cahaya positif, lakrimasi meningkat, refleks paring dan muntah negatif, tonus otot menurun, belum tercapai relaksasi otot lurik yang sempurna. Nah, kemudian plane 2, nah di mana operasi kecil dapat dilakukan pada tingkat ini. Pernapasan teratur tetapi kurang dalam dibandingkan tingkat 1. Nah, ventilasi teratur bersifat abdominotorakal. Kemudian bola mata tidak bergerak, pupil miriasis, refleks cahaya menurun dan refleks kornea negatif. Kemudian refleks laring negatif, relaksasi otot sedang, tonus otot menurun, refleks laring hilang sehingga dapat dikerjakan intubasi. Semua operasi dapat dilakukan pada tingkat ini. Nah, selanjutnya itu ada plane 3. Nah, di mana pernafasan perut lebih nyata daripada pernafasan dada karena otot interkostal mulai mengalami paralisis. Nah, pupil melebar, tonus otot makin menurun,
Kemudian relaksasi otot lurik sempurna, refleks laring dan peritoneum negatif. Nah, semua operasi dapat dilakukan pada tingkat ini. Nah, kemudian yaitu ada plank 4. Nah, di mana ventilasi tidak teratur, tonus otot menurun, pernapasan perut sempurna karena kelumpuhan otot interkostal sempurna, tekanan darah mulai menurun, pupil sangat lebar dan refleks cahaya hilang. Nah, kemudian ada stadium 4. Nah, di stadium 4 ini disebut juga dengan stadium overdosis. Nah, di mana hewan mengalami henti nafas dan henti jantung yang berakhir dengan kematian. Nah, stadium 1 dan 2 adalah stadium menyulitkan ahli anestesi karena bisa berbahaya bagi hewan penderita. Oleh karena itu, diupayakan bisa melewati secepatnya untuk mencapai ke stadium 3. Nah, kemudian itu ada teknik pemberian obat. Nah, yang pertama itu ada anestesi umum inhalasi. Nah, anestesi umum inhalasi merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas dan cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Nah, anestesi umum inhalasi dapat diberikan dengan cara yang pertama yaitu ada open drop method. Nah, di sini zat anestesi diteteskan pada kapas yang diletakkan di depan hidung penderita sehingga kadar zat anestesi yang dihisap tidak diketahui dan pemakainya boros karena zat anestesi menguap ke udara terbuka. Yang kedua itu ada semi open drop method. Di sini cara ini hampir sama dengan open drop, hanya untuk mengurangi terbuangnya zat anestesi maka digunakan masker. Selanjutnya yaitu ada semi closed method. Nah, di sini udara yang dihisap diberikan bersamaan oksigen yang dapat ditentukan kadarnya. Nah, keuntungan cara ini adalah dalamnya anestesi dapat diatur dengan memberikan zat anestesi dalam kadar tertentu dan hipoksia dapat dihindari dengan pemberian oksigen. Nah, selanjutnya yaitu ada closed method. Nah, cara ini hampir sama seperti semi-close, hanya udara ekspirasi dialirkan melalui NaOH yang dapat meningkatkan CO2 sehingga yang mengandung anestesi dapat digunakan lagi. Sehingga udara yang mengandung anestesi dapat digunakan lagi. Nah, cara ini lebih hemat, aman dan lebih mudah, tetapi harga alatnya cukup mahal. Nah, kemudian ada anestesi umum intravena. Nah, anestesi umum intravena ini merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Nah, anestesi intravena total biasanya menggunakan propofol. Nah, anestetika umum yang diberikan secara injeksi meliputi barbiturat, siloheksamin, etomidat dan propofol. Nah, kemudian ada anestesi imbang. Nah, anestesi imbang ini merupakan teknik anestesi umum dengan menggunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi umum intravena maupun obat anestesi umum inhalasi atau kombinasi teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Selanjutnya itu ada obat-obat anestesi umum. Pertama yaitu ada ketamin. Nah, ketamin adalah anestetikum umum injeksi golongan non-barbiturat. Nah, termasuk golongan penilsikoheksamin. Nah, ketamin mempunyai efek analgesia yang sangat kuat, akan tetapi efek sedasi dan hipnotiknya kurang. Nah, ketamin dapat meningkatkan tekanan darah sistol maupun diastol kira-kira 20-25% karena adanya aktivitas syaraf simpatik yang meningkat dan depresi baroreseptor. Nah, pemberian anestetikum ketamin secara tunggal dosis 10-15 mg per kilogram berat badan secara intramuskular pada anjing akan menimbulkan kekejangan otot dan hipersalivasi serta durasi kerja anestesi yang sangat pendek.
Nah, untuk mengatasi kerugian penggunaan anestetikum ketamin secara tunggal, nah ketamin ini sering dikombinasikan dengan obat lain sebagai pre-anestesi. Kemudian yang kedua yaitu ada propofol. Nah, propofol adalah anestesi umum injeksi turunan alkali fenol, mempunyai pH netral dan dapat diberikan dalam bentuk emulsi minyak dalam air. Nah, walaupun propofol ini memperlihatkan warna putih seperti susu, tetapi sangat aman diberikan secara intravena dan dapat diberikan secara berulang atau sebagai alternatif dapat diberikan secara infusi terus-menerus. Kemudian propofol mempunyai efek analgesia yang sangat ringan, akan tetapi efek sedasi dan hipnotiknya sangat kuat. Nah, efek samping penggunaan propofol adalah hipotensi, apnea, dan rasa sakit pada tempat suntikan. Nah, efek samping utama yang sangat dihindari dari propofol ini adalah penekanan sistem respirasi. Nah, efek samping tersebut sangat berkaitan dengan dosis dan kecepatan penyuntikannya. Nah, keuntungan penggunaan propofol akan diperoleh dengan cara mengkombinasikan dengan agen anestetikum lain yang menurunkan dosis dan meminimalkan pengaruh buruk yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu ada etomidat. Nah, etomidat berbentuk kristal putih, dapat larut dalam air, etanol, dan propilin glikol. Nah, etomidat adalah sedatif hipnotik imidazol yang biasanya digunakan sebagai induksi anestesi pada anjing dan kucing. Nah, kombinasi anestetikum dengan etomidat menghasilkan relaksasi otot yang baik tetapi tidak menghasilkan analgesi dan durasinya sangat singkat seperti propofol. Nah, karena metabolisme etomidat sangat cepat. Nah, kemudian etomidat mempunyai pengaruh yang minimal terhadap fungsi kardiovaskuler seperti denyut jantung, curah jantung, dan tekanan darah. Nah, etomidat dapat diberikan secara infusi dengan kecepatan dosis 50-150 mikron per kilogram per menit. Dan ada nitrous oxide atau dinitrogen monoksida. Nah, dinitrogen monoksida ini adalah anestesi inhalasi yang diperoleh dengan cara memanaskan amonium nitrat sampai 240 derajat Celcius. Nah, gas ini bersifat anestetikum lemah tetapi analgesianya kuat sehingga jarang digunakan secara tunggal. Nah, anestetikum yang sering dikombinasikan dengan N2O adalah halotan. Nah, pada akhir anestesi setelah N2O dihentikan akan cepat keluar mengisi alveoli sehingga terjadi pengenceran oksigen dan terjadi hipoksia difusi. Nah, kemudian untuk mengatasi hipoksia difusi biasanya diberikan 100% oksigen selama 5-10 menit. Nah, potensi N2O digunakan pada hewan tidak baik karena mempunyai MAC yang tinggi. Nah, MAC NA2O pada manusia mendekati 100%, tetapi pada anjing hampir 200% dan kucing mendekati 250%. Nah, selanjutnya itu ada halotan. Nah, halotan sering digunakan sebagai induksi anestesi dikombinasikan dengan N2O. Halotan adalah analgesik lemah, tetapi sifat anestesinya kuat sehingga kombinasi keduanya sangat ideal. Nah, pemeliharaan anestesi dengan halotan biasanya digunakan dosis 1-2% pada nafas spontan atau dosis 0,5-1% pada nafas terkendali dan dapat disesuaikan dengan respon klinis pasien. Nilai MAC halotan adalah moderat. Potensi berada di antara metoxifluran dan isofluran. Nah, yaitu 0,3-0,75%. Nah, halotan mempunyai tekanan uap yang tinggi sehingga memerlukan ketelitian penggunaan vaporizer yang lebih tinggi. Penggunaan vaporizer yang memiliki tingkat ketelitian kurang dapat menyebabkan konsentrasi halotan mencapai 30%. Nah, perihal konsentrasi normal, halotan yang diperlukan untuk anestesi adalah 1-2%. Sehingga penggunaan halotan memerlukan vaporizer khusus. Halotan dapat menyebabkan vasodilatasi cerebral, meningkatkan aliran darah pada otak yang sulit dikendalikan. Kelebihan dosis halotan menyebabkan depresi napas, menurunkan tonus simpatik, terjadi hipotensi, bradikardi,
vasodilatasi perifer, depresi vasomotor, dan depresi miokardium. Nah, halotan di metabolisme 20% di hati secara oksidatif menjadi komponen bromin, klorin, dan asam trikloroasetat. Nah, kemudian halotan menyebabkan gangguan hati dan pasca pemberian sering menyebabkan pasien meninggal. Kemudian ada desfluran. Nah, desfluran adalah halogenasi eter yang rumus bangun dan efek klinisnya mirip dengan isofluran. Nah, desfluran sangat mudah menguap dibandingkan anestetikum lainnya, sehingga perlu menggunakan vaporizer khusus. Nah, potensi desfluran sangat rendah. MAC-nya sekitar 6-0%. Nah, bersifat simpatomimetik, menyebabkan takikardia dan hipertensi. Nah, pengaruh depresi nafasnya sama dengan isofluran dan menyerang jalan nafas atas sehingga tidak dapat digunakan sebagai induksi anestesi. Nah, selanjutnya itu ada isofluran. Nah, isofluran ini merupakan halogenasi eter dan secara kimia sangat mirip dengan metoksifluran dan sevofluran. Rentan keamanan isofluran lebih lebar dibandingkan halotan dan metoksifluran, sehingga sangat umum digunakan pada hewan terutama anjing dan kuda dengan harga yang lebih mahal. Nah, penggunaan isofluran pada dosis anestesi atau subanestesi menurunkan metabolisme otak terhadap oksigen, tetapi akan meningkatkan aliran darah di otak dan tekanan intrakranial. Nah, sehingga menjadi pilihan pada pembedahan otak. Nah, pengaruh terhadap jantung dan curah jantung sangat minimal sehingga dapat digunakan pada pasien dengan kelainan jantung. Nah, potensi isofluran ini lebih kecil jika dibandingkan dengan halotan karena mempunyai nilai MAC lebih tinggi dibanding halotan. Pemeliharaan anestesi dengan isofluran biasanya digunakan konsentrasi 1,5 sampai 2,5% isofluran dalam oksigen. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.